Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan materi hukum bisnis bab hukum pajak. Sebelum pemaparan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 14 yang terdiri dari saya sendiri, Yeni Fatma Oni, dengan NIM 2022-12044. Yang kedua ada Yuka Merliana Sari dengan NIM 2022-12089. Yang ketiga ada Karista Felinda Vikasari dengan NIM 2022-12107. Pengertian hukum pajak. Hukum pajak terdiri dari dua kata, yaitu kata hukum dan kata pajak. Hukum sendiri diartikan sebagai suatu sistem peraturan yang di dalamnya terdapat norma-norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mencapai keadilan. Pajak diartikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang ditentang oleh orang dalam pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa adanya imbalan secara langsung. Hukum pajak adalah keseluruhan dari peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui kas negara. Berikutnya ada unsur-unsur pajak dan karakteristik pajak. Unsur-unsur pajak yang pertama ada subjek pajak yang terdiri subjek pajak dalam negeri dan luar negeri. Yang kedua ada wajib pajak, yang ketiga objek pajak, dan yang keempat tarif pajak. Berikutnya ada karakteristik pajak. Yang pertama, pajak dipungut berdasarkan undang-undang ataupun peraturan pelaksanaannya sehingga dapat dipaksakan. Yang kedua, pajak merupakan peralihan kekayaan dari orang atau badan ke pemerintah. Yang ketiga, pemungutannya dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Selanjutnya yaitu bentuk pengembalian pajak. 1. Pemerintah melakukan pembangunan di segala bidang. 2. Pemerintah membiayai gaji pegawai yang melayani kepentingan masyarakat. 3. Pemerintah memberikan bantuan kepada rakyat berupa kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan lain-lain. Fungsi pajak sebagai anggaran pemasukan dana ke kas negara yang digunakan pemerintah untuk pengeluaran kepentingan masyarakat. 2. Sebagai mengatur, yaitu mengarahkan masyarakat dengan tujuan peningkatan ekonomi dan pembangunan. Klasifikasi pajak dilihat dari golongan. 1. Pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dipungut langsung dan melekat pada diri seseorang. Yang kedua yaitu pajak tidak langsung, adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeser pada pihak lain. Dilihat dari wewenang. 1. Pajak pusat. Pajak pusat adalah pajak yang kewenangannya langsung dipungut dan untuk kepentingan negara atau pusat. Yang kedua yaitu pajak daerah, adalah pajak yang kewenangannya langsung dipungut oleh daerah. Dilihat dari keadaan. 1. Pajak subjektif. Pajak subjektif adalah pajak yang berkaitan dengan kepribadian seseorang yang dapat dilihat dari penghasilannya. Yang kedua yaitu pajak objektif, adalah pajak yang berkaitan dengan bendanya. Dilihat dari sifatnya. 1. Pajak final. Pajak final adalah pajak yang masa waktu pembayarannya sudah berakhir sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu pajak tidak final, adalah pajak yang masih memiliki tenggang waktu pembayaran. Subjek pajak. 1. Orang pribadi dalam negeri dan luar negeri. 2. Warisan yang belum terbagi. 3. Badan seperti PT, BUMN, BUMD. 4. Badan usaha tetap. Objek pajak. 1. Badan perwakilan negara asing. 2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat. 3. Organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan. 4. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan. Selanjutnya ada sumber penghasilan. Yang pertama, berdasarkan hubungan kerja dalam bekerja bebas. Yang kedua, dari usaha dan kegiatan lainnya. Yang ketiga, dari modal atau saham. Dan yang keempat, dari hadiah, bantuan, pembebasan utang, dan sebagainya. Tarif pajak.
Tarif pajak merupakan besaran nominal atas pungutan negara yang digunakan sebagai dasar ketentuan pembayaran bagi wajib pajak. Tarif pajak dibagi menjadi 4. 1. Tarif tetap. 2. Tarif tetap proporsional atau sebanding. 3. Tarif progresif. Dan yang keempat adalah tarif degresif. Tarif tetap atau tarif regresif diartikan sebagai tarif pajak yang akan selalu tetap sesuai dengan peraturan yang telah diberlakukan. Contohnya, biaya materai dengan nilai atau nominal 10.000 sebagai syarat wajib untuk dokumen-dokumen penting. 2. Tarif proporsional atau sebanding. Tarif ini merupakan sebuah presentasi tunggal yang dikenakan terhadap semua objek pajak berapapun nilainya. Jadi, apabila tarif ini diterapkan, besar kecilnya utang pajak semata-mata ditentukan oleh jumlah atau nilai objek yang dikenakan pajak atau tax base. Contohnya yang termasuk ke dalam tarif pajak ini adalah PPN atau pajak pertambahan nilai yang memiliki nilai persentase 10% dan juga PBB atau pajak bumi dan bangunan yang memiliki besar tarif pajak 0,5%. 3. Tarif progresif. Tarif pajak progresif merupakan tarif pemungutan pajak dengan persentase yang akan bertambah bersamaan dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak. Dan kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik. Contohnya adalah pajak penghasilan atau PPh. Tarif pajak progresif dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama tarif proporsional. Tarif pajak proporsional merupakan jenis tarif pajak yang memiliki nilai besaran persentase tetap dan tidak terpengaruh dengan perubahan nilai dasar pengenaan pajak. Yang kedua, progresif. Tarif progresif adalah jenis tarif progresif yang kenaikan persentasenya semakin besar atau persentase akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. 3. Progresif degresif. Tarif progresif degresif adalah jenis tarif progresif yang kenaikan persentasenya semakin menurun atau degresif. Kemudian yang keempat adalah tarif degresif. Tarif degresif dibagi menjadi 3. Yang pertama ada degresif proporsional. Jenis pajak ini merupakan tarif pajak yang persentasenya semakin menurun jika dasar pengenaan pajak meningkat dan besar penurunan dan tarifnya semakin besar. Yang kedua ada degresif. Yang dimaksud dengan tarif pajak degresif adalah tarif pajak yang persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya penurunan tarif semakin kecil. Kemudian yang terakhir ada degresif progresif. Jenis tarif ini merupakan tarif pajak yang persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat. Tidak hanya itu, besarnya penurunan tarifnya juga semakin besar. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salahnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.